Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Milia dengan NPM 21150610020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menyimpan database dari sensor DHT11 dengan sensor ultrasonik secara real time. Yang pertama-tama yaitu di sini saya menggunakan aplikasi SAM, kemudian mengaktifkan bagian Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai codingannya di sini. Pada baris pertama terdapat library include ESP8266 IV dan include library DHT, di mana import libraries ini yang dibutuhkan untuk mengatur koneksi Wi-Fi dan membaca data dari sensor DHT11. Kemudian pada baris keempat sampai dengan baris ke-8 merupakan deklarasi dari pin-pin yang digunakan pada sensor, di mana pin trigger menggunakan pin digital 6, define echo pin menggunakan pin digital 7, kemudian LED menggunakan pin D0, dan DHT pin menggunakan pin D2, kemudian deklarasi DHT type DHT11. Selanjutnya pada baris ke-12 sampai dengan baris ke-14 merupakan definisi alamat server, nama Wi-Fi, dan password yang digunakan. Kemudian pada void setup, di mana pada baris ke-19 merupakan inisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps. Kemudian pada baris ke-20 akan mengatur LED sebagai output. Kemudian pada baris ke-22 sampai dengan baris ke-24 akan memulai proses koneksi ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya pada baris ke-26 sampai dengan baris ke-30 program akan terjeda selama 5 detik sebelum mengecek kembali status koneksi Wi-Fi. Selanjutnya yaitu pada baris ke-31 sampai dengan baris ke 34 akan menampilkan pesan bahwa perangkat sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, pada baris ke-36 akan mencetak pesan bahwa perangkat sedang melakukan pengujian sensor DHT11. Kemudian, di sini pada baris ke-39 sampai dengan baris ke-40 itu merupakan pengaturan untuk mengeset trigger pin sebagai output dan echo pin itu sebagai penerima input dari sensor. Selanjutnya pada void loop, pada baris yang pertama terdapat long duration, jarak yaitu akan mendeklarasikan variabel duration dan jarak yang akan digunakan untuk mengukur jarak dengan sensor ultrasonik. Selanjutnya, digital write trigger pin akan mengatur pin trigger menjadi low untuk memulai pengukuran jarak sensor ultrasonik. Selanjutnya, terdapat delay microsecond 2, di mana program akan terjeda selama 2 mikrodetik. Selanjutnya, terdapat digital write trigger pin high, di mana akan mengatur pin trigger menjadi high untuk mengirimkan sinyal ultrasonik. Selanjutnya, terdapat delay microsecond 10, di mana program akan terjeda selama 10 mikrodetik. Selanjutnya, terdapat digital write trigger pin low, mengatur pin trigger menjadi low untuk menghentikan sinyal ultrasonik. Selanjutnya, terdapat duration. Pada baris ke-54, duration pulse in echo pin height yang digunakan untuk mengukur durasi echo. Selanjutnya pada baris ke-55 terdapat jarak duration dikalikan dengan 0,034 dibagi 2 untuk menghitung jarak.
Selanjutnya pada baris ke-57 sampai dengan baris ke-59 akan menampilkan jarak sensor sesuai dengan sinyal yang diterima dari sensor ultrasonik. Selanjutnya pada baris ke-61 dan sampai dengan baris ke-69 merupakan kondisi pilihan dari sensor di mana apabila jaraknya itu kurang dari sama dengan 10, maka LED akan menyala atau dalam kondisi high dan menampilkan jarak terlalu dekat segera menjauh. Selanjutnya, pada baris ke-66 terdapat kondisi else di mana apabila lebih dari 10, maka LED akan dalam kondisi mati atau low dan akan menampilkan jarak aman. Kemudian pada baris ke-72 sampai dengan baris ke-77 merupakan pada baris ke-72 float H sama dengan DHT rate humidity akan membaca kelembapan dari sensor DHT11 dan menyimpan dalam variabel H. Selanjutnya, float T DHT rate temperatur akan membaca suhu dari sensor DHT11 dan menyimpan dalam variabel T. Selanjutnya, pada baris ke-74 sampai dengan 76 akan memeriksa apakah nilai suhu dari kelembapan dan kelembapan yang dibaca dari sensor DHT11 mengandung NaN atau not a number dengan kondisi pembacaan gagal. Selanjutnya pada baris ke-78 sampai dengan baris ke-82 akan mencetak pesan humidity ke layar serial untuk menampilkan nilai kelembapan yang ditampilkan dan akan mencetak pesan temperatur ke layar serial untuk menunjukkan bahwa nilai suhu akan ditampilkan. Selanjutnya pada baris ke-90 ke-84 ini terdapat serial print line di mana start koneksi ke server yang apabila terhubung maka akan ada laporan via serialnya. Kemudian pada baris ke-86 terdapat if client connect server 80 di mana program akan mencoba untuk menghubungkan ke server dengan menggunakan objek client dan koneksi dilakukan pada alamat yang telah ditentukan dalam variabel server pada port 80 atau port HTTP. Selanjutnya, terdapat serial print line connected to server dan WiFi print dia serial. Apabila jika koneksi berhasil, program akan mencetak pesan atau menampilkan pesan connected to server pada layar serial. Selanjutnya pada baris ke-90 sampai dengan baris ke-98 pada baris ke-90 terdapat client print get suhu load PHP kelembapan di mana program akan mulai membangun permintaan HTTP dengan menambahkan sebagian dari URL yang dikirim ke server. Selanjutnya terdapat client print H, di mana program akan mengirimkan nilai kelembapan sebagai parameter dalam permintaan HTTP. Selanjutnya terdapat client print suhu, di mana program akan menambahkan data dan suhu ke permintaan HTTP. Selanjutnya terdapat client print T, di mana program akan mengirimkan nilai suhu T sebagai parameter dalam permintaan HTTP. Selanjutnya terdapat juga client print jarak, di mana program akan menambahkan tanda dan jarak ke permintaan HTTP. Selanjutnya terdapat client print line HTTP 1.1 di mana program akan menambahkan versi protokol HTTP ke permintaan dan terdapat client print line host dengan alamat IP server dari Wi-Fi di mana program akan menambahkan header host ke permintaan dengan alamat IP server tersebut. Selanjutnya terdapat delay 5000 milisecond di mana program akan menjeda selama 5 detik sebelum mengulangi pembacaan dan mengirimkan data pada server.
mungkin penjelasan singkat dari codingan tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih pada PHP MyAdmin-nya di sini. Pada database IoT dengan tabel sensor, di sini secara real time akan ditampilkan waktu dari pengukuran suhu, kelembapan, dan juga jaraknya. Kemudian, di sini pada ID-nya dengan auto increment, kemudian tanggal, ID dengan tipe data integer, dengan auto increment sebagai primary key, kemudian terdapat tanggal dengan tipe data timestamp, kemudian suhu dengan tipe data float, kelembapan dengan tipe data float, dan jarak dengan tipe data float. Di sini dapat dilihat data-datanya akan tersimpan pada database yang telah kita buat. Dan di sini merupakan pengukuran real time-nya. Terdapat suhu, kelembapan, dan di sini untuk jaraknya itu belum muncul karena ada beberapa kesalahan yang sudah saya coba tadi beberapa kali. Untuk di sini sudah muncul ya jaraknya dari suhu, kelembapan, dan jarak. Dan di sini ditampilkan untuk suhu, kelembapan, dan jaraknya. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai bagaimana cara menyimpan data dari sensor ke database. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.